Di tengah bentangan gurun Sahara yang sunyi, pada daratan Afrika Utara yang memanjang dari pantai Mediterania hingga gurun Tandus di selatan, lahirlah seorang pemuda dari keluarga sederhana yang kelak membuat dunia terperangah, mengguncang politik global, dan memicu ketakutan para penguasa barat. Namanya Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi, seorang pria yang kemudian disebut Singa Libya, makan gurun, bahkan oleh sebagian media barat dijuluki orang paling berbahaya di Afrika. Tetapi bagi sebagian rakyat Libya, ia adalah simbol martabat, modernisasi, dan penantang kekuasaan global. Bagi sebagian lainnya, ia adalah diktator yang keras. Namun tak ada yang menyangkal satu hal, Gaddafi adalah pemimpin yang mengubah wajah Libya dan memainkan politik kekuatan dengan kemampuan yang membuat banyak negara besar tidak bisa tidur nyenyak. Awal kehidupan, lahirnya pemimpin dari padang pasir Muammar Gaddafi lahir pada tahun 1942 di daerah Sirte, di tengah keluarga Baduy yang hidup dari bertani dan menggembala. Tanpa listrik, tanpa sekolah modern, tanpa akses informasi, Gaddafi tumbuh sebagai pengamat alam dan masyarakatnya. Setiap malam, ketika gurun menjadi dingin, ia mendengarkan kisah para tetua suku tentang invasi Italia, tentang penderitaan rakyat Libya yang dijajah, dan tentang Umar Mukhtar, sang singa padang pasir yang memimpin perlawanan terhadap penjajah. Kisah Umar Mukhtar kelak menjadi referensi langsung dalam cara Gaddafi memandang dunia, bahwa kemerdekaan hanya bisa dipertahankan dengan kekuatan. Pada usia remaja, Gaddafi sudah menunjukkan karisma yang tidak biasa. Teman-temannya mencatat bahwa ia memiliki kemampuan berbicara yang memukau, memimpin diskusi, dan selalu mengkritik ketidakadilan. Ia membaca banyak buku dari sejarah Islam, tulisan-tulisan Jamal Abdul Nasser, hingga teori revolusi modern. Ketika Mesir mengumandangkan nasionalisme Arab di bawah Nasser, pemikiran itu menghantam Gaddafi seperti badai. Ia berkata dalam salah satu wawancaranya, "Saya lahir sebagai seorang Baduy, tetapi saya menjadi seorang revolusioner karena melihat ketidakadilan." Kudeta tanpa darah, Revolusi Al-Fateh 1969, Gaddafi masuk Akademi Militer Benghazi, tempat ia bertemu pemuda-pemuda yang sama gelisah melihat Libya diperintah Raja Idris yang pro-barat. Libya kala itu miskin, terbelakang, dan sebagian besar pendapatan minyak dikuasai perusahaan asing dari Amerika dan Inggris. Pada 1 September tahun 1969, dengan dukungan sejumlah perwira muda, Gaddafi menggulingkan Raja Idris dalam sebuah kudeta yang dilakukan tanpa meneteskan setetes pun darah. Kudeta ini dikenal sebagai Revolusi Al-Fateh. Ia baru berusia 27 tahun, menjadikannya salah satu pemimpin termuda di dunia. Setelah kudeta, Gaddafi langsung melakukan langkah yang membuat dunia barat terkejut, menutup basis-basis militer Amerika. Dan Inggris menasionalisasi sumber daya minyak Libya, mengusir perusahaan-perusahaan asing yang dianggap merugikan rakyat, menghapus sistem monarki dan menggantinya dengan Jamahiriyah, negara kekuasaan rakyat. Amerika dan Inggris marah besar. Tetapi Gaddafi tak gentar. Ia tahu bahwa negara-negara barat tidak bisa hidup tanpa minyak, dan Libya memiliki salah satu cadangan minyak terbesar dan paling berkualitas di dunia. Mengubah Libya menjadi negara paling kaya di Afrika. Fakta sejarah mencatat, sebelum Gaddafi memimpin, Libya adalah salah satu negara termiskin. Setelah ia memerintah, Libya menjadi negara terkaya di Afrika berdasarkan GDP per kapita. Pendapatan minyak digunakan bukan untuk elite, tetapi untuk rakyat. Data PBB mengonfirmasi ini. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah subsidi listrik, gratis air bersih, gratis BBM, sangat murah, hanya beberapa sen per liter. Mahasiswa Libya yang kuliah ke luar negeri mendapat beasiswa penuh. Ibu yang melahirkan menerima uang tunai dari negara. Harga bahan makanan disubsidi. Gaji pekerja dinaikkan. Dalam beberapa laporan PBB tahun 2006 sampai 2010, angka pencapaian Libya di bawah Gaddafi melebihi negara-negara Eropa Selatan. Fakta mencatat bahwa sampai tahun 2010, angka buta huruf turun drastis, harapan hidup meningkat menjadi 75 tahun. Libya menjadi negara dengan tingkat kemakmuran per kapita tertinggi di Afrika. Gaddafi bahkan membangun Great Man-Made River, proyek perpipaan bawah tanah terbesar di dunia yang membawa air dari gurun ke kota-kota Libya. UNESCO menyebut proyek ini sebagai keajaiban teknik sipil terbesar abad ke-20. Ambisi Pan-Afrika, mimpi Gaddafi yang membuat Barat ketakutan. Pada tahun 2009, Gaddafi terpilih menjadi ketua Uni Afrika. Di sini, ia menyampaikan gagasan yang dianggap paling berbahaya oleh negara Barat,
Afrika harus memutuskan ketergantungan dari dolar dan euro. Kita perlu satu mata uang emas Afrika. Ia mendorong pembentukan dinar emas Afrika, mata uang tunggal benua Afrika yang didukung cadangan emas Libya dan beberapa negara Afrika lainnya. Jika ini terjadi, seluruh negara Afrika akan berhenti menggunakan dolar untuk perdagangan minyak dan mineral. Dan semua orang tahu apa artinya, dolar bisa runtuh. Eropa akan terguncang. Amerika akan kehilangan kontrol ekonomi global. Inilah momen ketika Gaddafi mulai dianggap ancaman. Dokumen-dokumen CIA yang bocor menunjukkan bahwa Washington menyadari, jika Gaddafi berhasil membentuk mata uang emas Afrika, itu akan menjadi pukulan terbesar bagi ekonomi Barat. Kekuatan militer Gaddafi makan gurun yang ditakuti sebelum tahun 2011. Libya memiliki salah satu sistem pertahanan udara terkuat di Afrika, ribuan tank dan kendaraan lapis baja jet tempur canggih dari Soviet, rudal anti pesawat jarak menengah, pasukan elit Khamis Brigade, ditambah lagi jaringan intelijen internal yang dikenal kejam dan sangat efektif. Gaddafi tidak hanya membangun militer, ia membangun jaringan loyalitas yang kuat. Suku-suku utama Libya berada di pihaknya, militer mendapat gaji tinggi, program sosial menjadikan rakyat merasa diperhatikan. Libya bukan negara mudah dijatuhkan. Bahkan CIA mencatat, satu-satunya cara menumbangkan Gaddafi adalah dengan intervensi internasional. Dan kita tahu itulah yang terjadi tahun ke-2011. Konfrontasi Gaddafi dengan Amerika dan Barat. Muammar Gaddafi adalah pemimpin dunia Arab yang paling berani menantang Barat secara terbuka. Ia mengecam Amerika sebagai teroris nomor satu dunia. Ia mengecam Eropa sebagai pencuri kekayaan Afrika selama ratusan tahun. Gaddafi mendukung perjuangan Palestina, perjuangan kelompok anti-kolonial di Afrika, gerakan revolusioner. Di Amerika Latin, suku-suku di Sahara yang ditindas ia menjadi sponsor bagi banyak gerakan pembebasan. Membuat CIA menyebutnya pria yang terlalu berpengaruh untuk ukuran Afrika. Pada tahun 1986, Amerika menyerang Libya dalam operasi El Dorado Canyon. Rumah Gaddafi dibom dan putrinya tewas. Tetapi Gaddafi selamat, dan setelah itu, ia semakin keras menentang Amerika. Bayang-bayang konflik kembali menyelimuti langit Libya setelah serangan Amerika Serikat pada tahun ke-1986. Meski baru saja kehilangan putri angkatnya, Gaddafi tampil di televisi nasional, wajahnya keras dan tak tergoyahkan. Ia berdiri di antara puing-puing rumah yang hancur, menunjukkan tubuhnya yang berdebu pada dunia dan berkata dengan suara yang dingin namun lantang, "Mereka ingin membunuh saya, tapi saya tidak takut mati. Saya takut rakyat saya kembali dijajah." Ucapan itu menjadi mantra baru bagi rakyat Libya, tetapi menjadi alarm bahaya bagi Barat. Karena setelah serangan itu, dunia menyadari satu hal, Gaddafi bukan hanya seorang pemimpin, ia adalah simbol perlawanan, kekuatan intelijen yang menggetarkan aparatus keamanan negara ketika negara-negara Barat mencoba menekan Libya. Gaddafi memperkuat sektor yang dianggapnya paling vital, intelijen, dinas intelijen. Libya, bangunan yang sebagian besar berada di Tripoli dan Benghazi, dipimpin oleh tokoh-tokoh yang sangat loyal kepada Gaddafi. Mereka bukan sekadar pejabat, mereka adalah sahabat masa kecil, kerabat suku, dan orang-orang yang bertahun-tahun menjadi tangan kanan dalam operasi rahasia. Secara internal, intelijen Libya memantau ancaman kudeta, aktivitas kelompok-kelompok garis keras, operasi spionase asing, gerakan separatis. Secara eksternal, mereka mengawasi aktivitas CIA, Mi-6 Inggris, Mesat Israel, dinamika negara Arab dan Afrika Utara. Laporan dari beberapa mantan agen Barat menyebutkan bahwa intelijen Libya pada masa Gaddafi termasuk yang paling tertutup, membingungkan, dan sulit ditembus. Seorang mantan analis CIA pernah menulis, Libya adalah labirin intelijen. Masuk mudah, keluar hampir mustahil. Gaddafi membangun jaringan mata-mata yang bukan hanya formal, tetapi juga berbasis suku. Setiap suku memiliki perwakilan yang melapor langsung kepada pemerintah pusat. Dengan sistem seperti itu, setiap rumor cepat sampai ke Tripoli. Setiap rencana kudeta dapat dibongkar sejak dini. Setiap agen asing kesulitan mencari titik masuk, kini menjadikan Gaddafi salah satu pemimpin yang paling sulit digulingkan di Afrika selama beberapa dekade. Misteri emas GADDAFI, fakta yang mengguncang dunia keuangan saat dunia sibuk membahas kebijakan politik dan pernyataannya yang kontroversial. Gaddafi diam-diam membangun sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi tatanan global.
cadangan emas dalam jumlah raksasa. Beberapa laporan intelijen internasional memperkirakan bahwa Libya di bawah Gaddafi memiliki 143 ton emas. 143 ton perak cadangan ini sebagian besar disimpan di bawah pengawasan ketat di fasilitas rahasia. Namun, bagian yang paling membuat Eropa dan Amerika tidak tenang adalah rencana Gaddafi menggunakan emas itu untuk membentuk dinar Afrika, sebuah mata uang yang dapat membuat negara-negara Afrika tidak lagi bergantung pada dolar atau euro. Dokumen intelijen Prancis yang bocor menunjukkan salah satu faktor utama intervensi NATO terhadap Libya bukan hanya soal politik internal, tetapi soal ancaman finansial global. Dalam dokumen itu tertulis, Gaddafi berencana menggantikan franc CFA dan memimpin Afrika menuju mata uang emas. Ini akan mengacaukan kepentingan Eropa di benua Afrika. Jika hal itu terwujud, negara-negara kolonial lama seperti Prancis, Italia, dan Inggris akan kehilangan kendali ekonominya. Akses murah terhadap minyak, pengaruh politik di Afrika. Gaddafi tahu bahwa langkah ini akan membuatnya menjadi musuh besar. Namun ia terus maju. Baginya, emas adalah senjata, dan sebuah mata uang emas Afrika akan menjadi bom nuklir ekonomi bagi Barat. Narasi gelap hubungan GADD-AFI dan gerakan perlawanan dunia pada akhir 1970-an hingga 1980-an. Gaddafi mendukung berbagai gerakan perlawanan yang ia anggap sebagai pembebasan. Gerakan anti-kolonial Afrika, kelompok revolusioner Amerika Latin, beberapa organisasi nasionalis Palestina. Namun dukungan ini membuat Libya berada dalam daftar pengawasan negara-negara Barat. Media Barat mulai membangun narasi bahwa Gaddafi adalah sponsor terorisme internasional. Sebaliknya, media Afrika dan Timur Tengah memandangnya sebagai pelindung perjuangan anti penjajahan. Kebenaran historisnya kompleks dan tidak hitam putih. Yang jelas, Gaddafi memainkan politik global hingga batas yang sangat berisiko, dan dalam permainan itu, ia sering menjadikan Libya sebagai panggung pertempuran geopolitik antara dirinya dan kekuatan besar dunia. Perubahan tekanan global, dekade 2000-an dan negosiasi beresiko memasuki tahun 2000-an. Sebuah babak baru dimulai. Serangan 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat mengubah arah politik dunia secara drastis. Negara-negara yang dianggap memiliki hubungan dengan kelompok ekstrem mulai menjadi target. Gaddafi membaca gelombang ini dengan cepat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ia membuka pintu diplomasi besar-besaran, menjalin negosiasi dengan AS dan Inggris, mengizinkan perusahaan-perusahaan minyak Barat kembali masuk, menyerahkan program senjata tertentu, membayar kompensasi sejumlah kasus internasional. Namun langkah ini bukan sekadar menyerah, ini adalah strategi. Dengan cara itu, Gaddafi membeli waktu Libya terhindar dari invasi ekonomi. Libya memasuki era baru. Sektor minyak kembali mengalirkan miliaran dolar. Banyak analis percaya bahwa Gaddafi sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar di balik layar. Puncak KNFLIK, gelombang Arab Spring dan serangan NATO tahun 2011 menjadi titik balik yang mengubah sejarah. Saat gelombang Arab Spring menyapu negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, Libya ikut terhempas. Protes pecah di berbagai kota. Dalam hitungan minggu, situasi berubah menjadi konflik bersenjata. Namun berbeda dengan negara lain, Libya memiliki faktor unik. Cadangan minyak raksasa, cadangan emas dalam jumlah besar, pengaruh kuat di Afrika. Semua ini menjadikan Libya pusat perhatian dunia. Pada Maret tahun 2011, NATO memulai operasi besar-besaran terhadap Libya. Lebih dari 26.000 serangan udara dilancarkan dalam beberapa bulan. Tripoli runtuh. Sistem keamanan yang selama puluhan tahun mempertahankan Gaddafi akhirnya hancur oleh kekuatan militer gabungan internasional. Namun Gaddafi menolak menyerah. Ia berkata, "Saya tidak akan lari, saya akan mati di tanah saya." Dan itulah yang terjadi. Kejaran terakhir, hari kematian sang makan gurun pada 20 Oktober tahun 2011. Konvoi Gaddafi diserang di dekat Sirte. Ia terluka, tertangkap, dan kemudian tewas dalam kondisi yang memicu kontroversi global. Bagi sebagian pihak, itu adalah akhir dari diktator. Bagi sebagian lainnya, itu adalah runtuhnya pilar stabilitas Afrika Utara. Namun satu hal pasti, kematian Gaddafi mengubah Libya selamanya, dan hingga hari ini, negara itu belum kembali stabil.